Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PowerPoint dari makalah kami yang berjudul Implementasi GUI menggunakan bahasa Python dan Java. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Data. Dosen mata kuliah Pak Zafrizal STMM MKom. Nama kelompok kami terdiri dari saya, David Arianto, Saya Rifkirian Maulana. Dan saya Muhammad Fito Fedian Sektio. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. UI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Sistem operasi GUI secara umum akan ada jendela, menu, tombol ikon, dan lainnya yang didesain supaya penggunanya lebih mudah dalam berinteraksi dalam sistem operasi atau aplikasi. Karena GUI diciptakan untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat komputernya. Jadi pengguna tidak perlu mengetik teks perintah yang ingin dijalankan. GUI. GUI atau singkatan dari Graphical User Interface yang menggunakan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi atau user friendly. GUI adalah sarana penghubung antara si pengguna dengan apa yang digunakannya. Selama bertahun-tahun, berbagai GUI yang telah dikembangkan untuk berbagai macam sistem operasi seperti OS atau 2, Macintosh, Windows, Amiga, Linux, Symbian OS, dan banyak lagi. Di zaman komputer monster, GUI belum dikenal pada zaman itu, ketika Mark I dan juga ENIAC mendominasi. Mesin mereka memerlukan ruangan yang besar, energi yang besar, juga user yang banyak pula dengan setiap keahliannya masing-masing hanya untuk mengendalikan satu mesin saja. Baru ketika era komputer generasi kedua atau DOS buatan Microsoft dan IBM, ada sedikit perubahan tampilan meskipun bukan disebut GUI. GUI pertama kali dikembangkan oleh para peneliti di Xerox Palo Alto Research Center atau PARC yang dibentuk pada tahun 70-an. Penelitian ini membuka era baru dalam inovasi komputer grafis. Sistem operasi pertama yang menggunakan basis GUI. Xerox 8010 Star dirilis pada tahun 1981. Ini adalah sistem pertama yang disebut sebagai komputer desktop yang terintegrasi penuh termasuk aplikasi dan GUI dan dikenal sebagai The Xerox Star. Kemudian berganti nama menjadi Viewpoint dan kemudian berganti lagi namanya menjadi Global View. Apple Lisa Office System 1 dirilis pada tahun 1983. Sistem dikenal sebagai Lisa OS atau singkatan dari Office System. Sistem ini dikembangkan oleh Apple dengan maksud sebagai pemrosesan dokumen workstation. Sayangnya, workstation ini tidak bertahan lama. Xerox mengalami kemunduran pada saat dikenalkan sistem operasi Apple Macintosh yang ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau. Ada beberapa tambahan untuk upgrade ke versi Lisa OS 2 di tahun 1983 dan Lisa OS 7 atau 73.1 pada tahun 1984 dan dapat di-upgrade oleh sistem itu sendiri. Tapi sistem ini belum memakai GUI. Untuk mengimplementasikan sebuah GUI dibutuhkan sebuah library sebagai berikut. Java. JFrame merupakan salah satu dari komponen GUI, Graphical User Interface, yang bertujuan agar pengguna dengan mudah menjalankan untuk mengoperasikan sebuah aplikasi komputer. Sebagai langkah awal membuat program berbasis GUI, kita mencoba membuat frame. Frame merupakan komponen dasar dalam membuat sebuah aplikasi yang berbasis GUI.
Frame berfungsi sebagai kontainer atau sebagai wadah penampung komponen GUI lainnya, seperti button, table, label, combo box, dan lainnya. Untuk membuat frame, kita memerlukan sebuah Java class yang bernama JFrame yang berada dalam package javax.swing. Python Tkinter adalah pustaka standar yang dimiliki oleh Python. Kombinasi Python dan Tkinter ini menghasilkan sebuah tampilan grafik yang menarik sekaligus mudah untuk membuatnya. Tkinter menyediakan berbagai komponen grafis diantaranya tombol, label, kotak teks, yang mana komponen-komponen ini sangatlah sering digunakan dalam aplikasi GUI. Komponen Tkinter ini sering kita sebut sebagai widget. Dengan menggunakan Tkinter, kita dapat menambahkan beberapa komponen pada aplikasi yang kita buat. Komponen ini bisa berdiri sendiri atau dapat diisi komponen lain, disebut kontainer. Komponen yang berdiri sendiri merupakan komponen yang tidak dapat diisi oleh komponen lain, misalkan tombol, checkbox, dan label. Komponen kontainer merupakan komponen yang bisa berisi atau ditempeli oleh komponen lain seperti frame dan window. Implementasi GUI kalkulator menggunakan bahasa Python. Langkah pertama adalah mengimport library Tkinter. Contohnya seperti pada gambar, karena library ini sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan sebuah GUI. Lalu yang kedua adalah membuat fungsi-fungsi yang akan digunakan seperti fungsi setiap tombol dan kalkulasi. Contohnya pada seperti yang ada di gambar, penjelasan fungsi press menambahkan nomor yang ditekan ke dalam variabel formula dan menampilkannya ke dalam variabel output. Untuk penjelasan fungsi eval, proses kalkulasi aritmatika menggunakan fungsi eval dalam Python dan menampilkannya ke dalam variabel output. Penjelasan fungsi glad dipakai dalam tombol glad, merubah isi variabel formula menjadi kosong. Contohnya seperti ini. Setiap tombol ditekan, maka angka-angkanya akan masuk ke dalam variabel formula. Lalu angka-angka tersebut akan diubah menjadi sebuah string. Nah, nanti angka-angka tersebut akan di output atau dimunculkan di sebuah label oleh ini. Sebelum itu, angka tersebut akan dikalkulasikan menggunakan fungsi eval. Lalu barulah totalnya akan dikeluarkan. Clear untuk mengosongkan label tersebut atau monitor. Membuat frame GUI menggunakan library dan membuat variabel output. Contohnya seperti ini. Win sama dengan TK buka kurung tutup kurung untuk membuat GUI-nya. Fungsi ini berada di dalam library Tkinter. Ini ada fungsi paling penting. Lalu untuk kita untuk membuat judul pop-up-nya, geometri berfungsi untuk merubah ukuran pop-up. Output sama dengan string var agar dapat membaca formula. Lalu mendesain tata letak GUI. Seperti letak tombol. Lalu contohnya seperti ini. Entry, index variable output, state-nya read only. Fungsi kode ini berfungsi untuk label atau monitor agar dapat menunjukkan formula. Dan ini adalah tombol-tombolnya. Lambda berguna untuk memanggil fungsi menggunakan parameter. Ini adalah coding untuk membuat program GUI kalkulator. Ya, untuk implementasi GUI kalkulator menggunakan bahasa Java bisa langsung saya live ya.
Jadi step pertama yang harus dilakukan untuk membuat GUI menggunakan Java adalah saat pertama membuat package Java Xcoding, kita akan mendesain dari frame-nya dulu. Kita bisa menambahkan label dan button sesuai desain berikut. Saya membuat desain simple yang ada nomor, kalkulasi basic, sebuah tombol clear dan sama dengan, dan labelnya di sini untuk menampilkan angkanya. Untuk source-nya saya menambahkan global variable string formula untuk menampung formula matematika dan sebuah logika kalkulasi bernama parser. Bisa dilihat di sini. Ini adalah pendekatan logika kalkulasi yang saya gunakan. Lalu kembali ke GUI-nya. Dari line 32 sampai line 240 ini adalah generated code yang dibuat oleh NetBeans sendiri. Tidak perlu diutak-atik. Lalu dari line 241 hingga line 319 adalah fungsi-fungsi setiap tombol yang diklik. Setiap tombol yang diklik ini akan menghasilkan fungsi sendiri dari tombol 1 hingga tombol equal. Ini yang memanggil parser untuk mengkalkulasi formula. Dan sisanya hanya generated code yang dibuat oleh NetBeans. Kembali lagi ke presentasi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.